mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, yes, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, yes, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Diciptakan untukmu, Tuhan. Ku diciptakan untuk mengenalmu. Ku diciptakan untuk menyembahmu, Tuhan. Oh, di dalam setiap waktu ku serahkan seluruhnya, ku tanggalkan seluruhnya, hanya untuk mengenalmu, oh Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikan kasih-Mu. Hey.
berdua denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, berdua denganmu di dalam hadirat-Mu, oh Tuhan, mengenal hati-Mu, mengenal pikiran-Mu Tuhan, berdua denganmu, berdua denganmu, yes, berdua denganmu Tuhan, menikmati peluk-Mu, oh Tuhan. Tak ada yang bisa memuaskanku selain kasih-Mu, hanya Kau Yesus, oh hanya Kau Yesus, oh berdua denganmu, yes, yes Lord, melihat indah wajah-Mu, kemuliaan-Mu, penuhi hidupku, penuhi hatiku, pulihkan jiwaku, puaskan batinku Tuhan, oh tak ada yang lain, oh berdua denganmu, yes, nikmati kasih-Mu Tuhan, oh nikmati hidangan yang Kau sediakan untukku, berdua denganmu Tuhan, yes. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi kekasih-Mu, yes. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi kekasih-Mu.
Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kami tinggikan saat ini Tuhan. Sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah atau senang. Kami percaya. Serta dan tak pernah meninggalkan kami, sebab itu janjinya. Amin. Bagi kita orang yang mengasihi Dia. Kita katakan yang penuh kesungguhan hati, Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, kalau kami ada sampai hari itu semua karena berkat. Amin, amin. Hari demi hari telah kami bagi kita orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai di sini
nyata dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bukti saat ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih boleh berdiri untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu sedang ada di tengah-tengah kami dan akan melawat kami semua, para umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya puji-pujian yang lahir dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, dan untuk selama-lamanya Engkau Allah yang baik. Kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala Tuhan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Kami rindu menyenangkan Engkau lewat setiap Tuhan puji-pujian kami. Sebab itu Roh Kudus, Engkau ambil alih pelayanan kami. Setiap pujian penyembahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan akan terus menyertai kita. Bahkan cinta Allah itu yang selalu menghiasi hidup kita setiap saat. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, cinta-cinta Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
haleluya. Nama Yesus adalah nama yang terbesar dalam kehidupan kita. Nama yang berkuasa. Kita mau katakan kepada Tuhan, berkata dengan iman lewat pujian kita, dalam nama Yesus ada kemenangan. Apapun yang menjadi masalah kita, mari kita katakan dengan penuh sukacita, Tuhanku berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Amin. ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada Sekali kemenangan. lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin, amin, amin. Dalam Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Amin. Katakan ku menang, ku menang. Menang, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus. Amin, amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan kami ada di dalam Engkau. Engkau Yesus yang berkuasa. Tak ada satu kuasa di dunia yang dapat mampu menandingi kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu ada keselamatan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kami diselamatkan. Di luar Engkau, kebinasaan menanti kami.
teguhkan iman kami. Di dalam keadaan apapun kami, hanya Engkaulah yang kami pandang, Engkau yang kami percayai. Mata kami terus kami arahkan kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidupku. Seluruh sidang jemaat, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Di dalam Dia, jiwamu tenang. Jangan berlari kepada dunia. Tidak ada pengharapan di dalamnya. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Kerajaan, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti, ya Yesus, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku, amin, masuk rencanamu. Mari kita melangkah sesuai rancangan Tuhan. Untuk membesarkan Haleluya. Kerajaan-Mu, katakan, ku mau ikut Engkau Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. mau selalu Menyenangkan hatimu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami untuk kami mengerti setiap rencana Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan menurut kehendak kami. Dengan keadaan dan situasi dunia yang ada, kadang membuat hati kami bimbang. Tapi teguhkan hati kami Tuhan. Kami rindu melangkah sesuai dengan rancangan-Mu. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi orang-orang yang mengikuti Engkau. Orang-orang yang bersandar berharap kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, tuntun kami, peganglah tangan kami, bimbing kami, agar kami
masuk dalam rencana-Mu. Kami mau ikut rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. 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 Dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Sekali lagi, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. 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 Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada Engkau. Kami sudah mengecap begitu banyak perbuatan-Mu yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terus teguhkan iman kami, terus teguhkan hati kami untuk terus memandang kepada Engkau, terus mengandalkan kepada Engkau Tuhan, sebagai Tuhan Juru Selamat kami, pembebas kami, yang bertanggung jawab atas tubuh kami, bahkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberkati lewat Tuhan setiap pujian-pujian yang ada. Dan kami percaya setiap pujian kami sudah naik sampai kepada takhta-Mu yang kudus. Dan sudah tiba saatnya Tuhan, kami akan Tuhan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan baru. Di dalam firman-Mu ada jawaban-jawaban yang Tuhan singkapkan bagi kami. Di dalam firman-Mu iman kami akan terus diteguhkan, untuk kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah siapkan tanah hati kami. Kami sudah buka bejana hati kami untuk diisi, dibekal dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kita bisa menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atasnya, dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Gembala
Bapak Yonatan yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk boleh berbagi firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan tentunya kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu ini gereja sangat direpotkan, dunia sangat direpotkan, dikejutkan dengan masalah, situasi, dan kejadian yang saat ini sedang terjadi. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini begitu menyita waktu, perhatian, dan tentu ada rasa takut, ada rasa khawatir juga. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya bagaimana kita menghadapi masalah ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca satu ayat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan, mari kita perhatikan dan kita simak bersama. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mereka yang beribadah di dalamnya. Allah mengutus malaikatnya, Allah mengutus utusannya untuk mengukur bait suci dan orang-orang yang ada di dalamnya, mereka yang sedang beribadah, mereka yang sedang menyembah Tuhan, mereka yang sedang berkeluh kesah. Tuhan perintahkan, ukur siapa saja yang beribadah di dalamnya. Dan kalau mungkin sudah diukur, oh bait suci itu sekian, dan orang yang di dalamnya hanya 50 orang. Tuhan katakan, yang di luar jangan diukur, karena akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Biarkan. Tetapi yang di dalamnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang ada di dalamnya, yang sedang beribadah, yang sedang mencari Tuhan, yang sedang sujud menyembah kepada Tuhan? Ada ayat yang lain berkata, di dalam kitab Yehezkiel, pasal ke-9, dengan sangat jelas dikatakan di sana, disuruh utusannya juga, Allah menyuruh malaikat untuk datang melihat siapa saja. Dan bagi mereka yang berkeluh kesah, bagi mereka yang bertekun kepada Allah, bagi mereka yang mengasihi Allah, firman Tuhan katakan apa? Tandai dahi mereka dengan huruf T. Artinya apa? Artinya adalah mereka yang sedang beribadah kepada Tuhan, yang senantiasa melihat bagaimana terjadinya kesengsaraan, kefasikan, bagaimana ada orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang ada huruf T, jangan disinggung, jangan diganggu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mempunyai tanda itu? Ada tanda lain, yaitu tanda binatang dikatakan dalam kitab Wahyu. 666, nah itu tanda apa? Itu tanda antikris, sama-sama tanda. Yang satu punya tanda huruf T, yaitu berarti miliknya Allah. Jangan diganggu. Berarti orang yang beribadah dengan tulus ikhlas, orang yang menyembah Tuhan dengan tulus ikhlas, mereka adalah miliknya Allah. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini,
kita adalah milik Allah. Dan kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Untuk kita datang kepada Dia, untuk kita datang menyembah Dia, untuk kita datang memuliakan Dia. Karena apa? Karena Dia luar biasa, karena Dia begitu baik, Dia memperhatikan kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang tulus ikhlas datang kepada Dia akan dipagari dengan keselamatan. Kalau dalam kitab Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga, itu sangat jelas dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Cari Tuhan. Kemana mencari Tuhan? Tadi dengan sangat jelas dalam kitab Wahyu kita sudah baca. Ukur mereka yang sedang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah itu apakah hanya beribadah asal-asalan saja? Tidak. Mereka datang itu untuk mencari Tuhan. Untuk memahami kebenarannya, untuk memahami maksud Tuhan itu bagi kita apa. Terlebih kita sedang memasuki masa-masa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita nggak tahu apakah COVID-19 ini Tuhan izinkan. Ada yang berkata akan berakhir tahun 2023. Kita juga tidak tahu. Ada yang berkata 2023, wah cukup lama Bapak Ibu Saudara. Sampai tahun 2023. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang sampai ke dalam kerajaan sorga. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu setia? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita? Ya dari kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan. Dari situlah kita pahami, oh ternyata Allah itu, Dia ada dalam kerajaannya, dan Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Bahkan Dia katakan, aku ini Bapakmu. Kamu sudah kuangkat menjadi anak, dan kamu berhak memanggil aku ya Aba, ya Bapa. Dari mana kita tahu? Dari ibadah. Jadi ibadah itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Untuk apa kita dipanggil? Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk apa? Musa katakan apa? Supaya kami dapat beribadah kepada Allah kami. Jadi kita pun sedang berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Gereja Tuhan sedang menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya masalah COVID-19 ini. Jadi kalau misalnya tidak akan berakhir, apakah kita akan berdiam diri saja? Tidak perlu lagi ibadah. Dalam Ibrani dikatakan 10 ayat 25, ada orang-orang yang suka membiasakan diri untuk tidak datang ke pertemuan untuk beribadah kepada Tuhan. Enggak penting ibadah itu. Enggak penting ibadah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Apakah kita orang yang suka membiasakan diri? Tidak. Jangan sampai kita menjadi termasuk golongan orang yang kesempatan tidak ibadah, ya. Lalu kita pergi, ke sana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu ya, bahwa iblis juga bisa menunggangi masalah dan persoalan ini. Nah, bagaimana caranya iblis menunggangi masalah ini, persoalan ini? Saya kasih contoh. Karena dari instruksi yang ada, jangan dulu ibadah, ya seperti itu. Wah, kesempatan, pergian ke sana, pergi ke tempat umum, pergi ke fasilitas-fasilitas umum. Lalu ditanya, loh, kamu nggak takut pergi ke tempat-tempat seperti itu? Nanti kamu kena COVID bagaimana? Saya tidak takut, saya ini anak Tuhan. Saya ini orang percaya, anak raja. Kenapa mesti takut? Mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Itu hari biasa. Nah, pas begitu hari Minggu, hari ibadah, maka dikatakan, loh kamu kok nggak ibadah? Aduh, di rumah saja ada COVID-19. Iblis bisa menunggangi, kita tidak tahu kalau iblis itu sedang menunggangi masalah ini. Iblis itu bisa menjadi seperti seorang pemikat burung. Tahu pemikat burung ya? Orang yang suka menjerat burung di luar itu. Seperti itu, kita sedang digiring masuk ke dalam perangkapnya iblis. Iblis akan katakan, enggak apa-apa kamu enggak ibadah, enggak apa-apa. Yakin Tuhan menjaga kamu kok. Tuhan menjaga kamu, yakinlah. Pas hari ibadah iblis katakan, di rumah saja ada singa di luar. Nanti kamu terkam singa gimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Hargailah waktu-waktu dan tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Hargailah waktu-waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu Saudara. Hargai waktu-waktu ini. Waktu-waktu ini sudah semakin singkat. Bahkan firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah jahat adanya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Pilih yang mana kita ini sebenarnya? Misalnya Tuhan izinkan kita terkena COVID-19 lalu meninggal tapi masuk ke sorga. Atau mungkin kita tidak terkena tapi masuk neraka. Mana yang kita pilih? Oh, di rumah Tuhan kita bukan untuk bermain-main kok. Di rumah Tuhan kita datang untuk menyembah Tuhan. Tapi jangan sombong. Mana COVID-19 itu? Wah, saya ini anak Tuhan. Mana dia? Jangan. COVID itu tidak memandang bulu. Siapapun terkena, bisa kena. Yang sangat dibutuhkan di sini adalah kerendahan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ketulusan kita untuk mencari Tuhan. Keseriusan kita untuk mencari Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Selama Dia berkenan. Jangan kita berpikir bahwa semua orang yang ada dalam rumah Tuhan itu adalah orang-orang pilihan. Belum tentu. Kalau kita tidak serius, sekalipun kita ada dalam rumah Tuhan, kita bukan menjadi orang pilihan. Firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita yang mana? Jadi seriuslah. Serius untuk beribadah di dalam Tuhan. Serius untuk mencari Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Iblis itu firman Tuhan katakan sama seperti seekor singa. Iblis itu sama seperti seekor singa yang mengintai. Nah, kita ini sedang diintai tidak? Kita diintai Bapak Ibu Saudara. Kita diintai. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Itu firman Tuhan katakan. Supaya apa? Kamu bisa melawan kekuatan iblis. Musuh kita adalah diri kita sendiri dan juga iblis. Inilah yang menjadi musuh kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja firman Tuhan ini, tidak. Tetapi kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun, firman ini datang kepada kami, supaya kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena ada upah bagi mereka yang bertekun dengan setia di dalam Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Di mana hidup kekal itu? Di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Aku akan kembali ke rumahku di sorga. Aku akan menyediakan tempat, dan apabila tempat itu selesai, aku akan kembali dan menjemput kamu. Haleluya. Dia akan menjemput kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi siapkan diri, kita siapkan hidup kita untuk kita layak menerima sabas, hai hambaku yang taat dan setia. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kita ini lemah. Kita tidak lebih kuat dari iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita ini daging. Tetapi apabila dari Tuhan, ada roh Tuhan dalam hidup kita, ada firman Allah dalam hidup kita, maka kita akan dapat berdiri tegak. Seperti pujian mengatakan, ku kan berdiri di tengah badai. Sekalipun di tengah badai, kita akan tetap berdiri. Karena apa? Ada Yesus, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita untuk bisa menghadapi badai kehidupan ini. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus dunia ini. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Datang beribadah kepada Tuhan dengan bertekun, dengan setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Ada waktunya dia tidak mau ditemui, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Segala puji hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami banyak kekurangan Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami Tuhan. Tanpa Yesus dalam hidup kami, tanpa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, maka iblis, kuasa kegelapan, roh jahat akan dapat membawa kami, menggiring kami untuk masuk ke dalam perangkapnya. Sehingga kami tetap akan merasa bahwa diri kami ini benar. Kami akan tetap merasa bahwa diri kami sudah hebat. Sementara kami jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Kami menghadapi masalah saat ini yang kami tidak tahu kapan selesai. Tapi kami mau berserah diri kepada-Mu Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih. Kami mau menjadi orang-orang yang sedang dalam pengukuran itu, yaitu berada dalam rumah Tuhan, sedang beribadah, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mereka datang dengan segala kerendahan hati. Mereka datang dengan segala keikhlasan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu dapat berbicara walaupun singkat. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguatkan, akan meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Di sini kami atas nama Satgas Penanganan COVID
GBD Ngunut menyampaikan tata tertib yang harus kita patuhi ketika ibadah di gereja. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi tata tertib, kita sudah membantu pemerintah untuk ikut andil dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Tujuannya supaya ibadah kita lancar, tapi kita semua juga tetap sehat. Inilah tata tertib yang harus kita patuhi. Yang pertama, wajib memakai masker saat memasuki area gereja. Diwajibkan mulai dipakai saat berangkat dari rumah. Dua, menjaga jarak mulai dari tempat parkir hingga pintu masuk halaman gereja. Ketiga, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan. 4. Wajib tes suhu badan. 5. Tidak diperkenankan berjabat tangan. 6. Mengikuti instruksi petugas saat menuju tempat duduk di dalam gereja. 7. Tidak diperkenankan pindah tempat duduk maupun bergeser dari tempat yang sudah ditentukan. 8. Mengikuti ibadah tetap dengan memakai masker. 9. Saat selesai ibadah, mengikuti instruksi petugas untuk antrian pulang. 10. Bagi lansia dan anak-anak untuk sementara tetap mengikuti ibadah online di rumah. Nah, apabila nanti kita sudah ibadah di gereja, maka ibadah akan dilakukan dengan penjadwalan per rayon. Ini sebabnya mohon untuk kerjasama dan kepatuhannya untuk kita semuanya. Terima kasih Satgas GBDI Ngunut Yohanes Sulistiono. Salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman itu menjadi pelita di setiap langkah kita. Dan kita melangkah di setiap minggu-minggu kita. Di setiap hari-hari yang akan kita lewati. Dengan memegang kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat itu pujian. Ku di tangan-Mu. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar kita dipimpin oleh Tuhan, melangkah dalam rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. hatimu.
serahkan seluruh hidup kita, biar dituntun oleh Allah. Kita katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, haleluya, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan, haleluya, haleluya, ku di hati-Mu, ya Yesus, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditim. Sekali lagi, ku di tangan-Mu, oh, ku di tangan, haleluya, haleluya, di hati, ya Yesus. Seluruh hidup kami percayakan kepada Engkau. Tuntun kami, sertai kami, pimpin kami Tuhan, haleluya. Ku di tangan-Mu, haleluya, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Di pikiran-Mu, haleluya, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Untuk doa penutup saya serahkan kepada hamba-Nya. Waktu dan tempat saya serahkan. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menerima berkat sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di akhir ibadah kami ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini, keluarga rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai kami dalam kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan Tuhan menyertai, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Agar apabila di antara umat-umat-Mu, jemaat-Mu ada yang bepergian karena urusan-urusan yang harus mereka selesaikan, Tuhan kiranya melindungi, menjaga, agar seluruh jemaat-Mu tetap ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu, dan kami akan akhiri di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan marilah kita terima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali kali yang kedua menjemput kita semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.